Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, senang sekali ya. Pada malam hari ini saya kembali lagi hadir bersama teman-teman karena tadi jam 3 saya live dengan Bapak Muhammad Baihaqi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bertemu lagi dengan satu lagi orang yang sudah dipanggil oleh Yesus, yang sudah merasakan lawatan kasih setia Yesus, yang sudah datang kepada Yesus dengan sangat ajaib. Pada malam hari ini saya akan memperkenalkan satu anak Tuhan, warga negara kerajaan Allah yang baru yang bernama Nugroho. Mari kita dengarkan kesaksiannya bagaimana perjalanan hidupnya mengenal Yesus dan bagaimana perjalanannya dilawat oleh Yesus dengan sangat luar biasa. Untuk lebih singkatnya, mari kita persilakan Bapak Nugroho untuk bercerita apa saja yang kiranya memberikan berkat ya, berkat iman yang menumbuhkan iman bagi kami sekalian. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Salam buat teman-teman pendengar yang menyaksikan. Juga selamat malam buat teman-teman yang lain yang dimanapun berada. Saat ini saya mau menyaksikan sebenarnya bagaimana prosesnya saya mengenal Tuhan Yesus itu. Jadi dimulai dari tahun 95 sampai tahun 2000. Jadi prosesnya itu adalah pada waktu saya masih sekolah. Proses pengenalannya sebenarnya tidak kenal. Cuma pada waktu itu hanya saya merasakan pada waktu saya mungkin sebelumnya saya bercerita saya tinggal di Malang waktu itu. Jadi tahun 95, tahun 96, pokoknya tahun 95 yang saya ingat itu lagi marak-maraknya KKR di stadion, di gedung-gedung serbaguna itu ada KKR. Waktu itu KKR-nya Daud Roni Daud Simeon dari GBI, dari Karismatik kalau nggak salah, kayak gitu. Nah, pas saya waktu itu ada jalan-jalan di stadion ya, ternyata jam 7 jam 6 itu ada rame-rame apa, saya terus lihat. Di situ saya tidak sengaja ikut dalam KKR-nya mereka dan saya beberapa saat itu menikmati puji-pujian mereka dan di situ ada sesuatu yang aneh. Pertama kali ya, ini saya cerita pertama kali ya. Jadi ada sesuatu hal yang saya baru rasakan, yang saat ini saya menyebutnya adalah damai sejahtera. Dan saya baru tahu, tapi pada waktu pertama itu saya tidak tahu damai sejahtera itu kayak gitu. Nah, pada waktu proses pertama, selanjutnya saya jadi eh, ses- ada sesuatu yang membuat saya itu penasaran. Jadi gitu ya, dari rasa pertama itu jadi saya penasaran. Jadi saya pengen tahu lebih, pengen tahu lebih. Kebetulan teman-teman sekolah saya itu ada yang Kristen. Jadi saya tanya-tanya di situ eh, di hari-hari berikutnya saya diajak KKR lagi. Waktu itu di Gedung Unggul dekatnya Arjosari ya, di situ. Di situ ada Pak Gilbert Lumendong waktu itu. Dan saya rasakan lagi. Di situ saya mulai pengenalan tentang sesuatu hal yang membuat hati saya bergetar. Karena apa ya, waktu itu saya rasakan merinding. Eh, dari kepala sampai satu badan itu merinding. Tapi waktu itu dalam iman saya merinding itu hanya ketemu apa ya, makhluk halus, setan, iblis kayak gitu. Tapi perasaan merindingnya beda pada waktu saya merinding di tempat angker. Jadi itu yang membuat saya bertanya-tanya apa kayak gitu. Nah, ringkas cerita, saya SMA, saya SMA tahun 2009 berapa ya? 98. Tahun 98 saya SMA. Di situ saya coba jauh lagi deketin teman-teman yang non muslim. Dan waktu itu saya dikenalkan dengan persekutuan doa Okumene. Dan saya tanya Okumene itu apa? Waktu itu Okumene itu adalah persatuan gereja-gereja banyak denominasi. Di situ ada orang Katolik, orang Kristen, Kristennya banyak, Kristen GKT, GBI, GPID, kayak gitu. Dan saya banyak menimba ilmu di situ, ilmu tentang kekristenan.
yang ringkas ceritanya saya semakin dijelaskan semakin bingung tentang arti ketuhanan. Jadi semakin saya mendalami, semakin saya tanya, itu semakin bingung. Banyak hal waktu itu tentang Tuhan, Tuhannya manusia, tentang Tritunggal yang tiga tapi sebenarnya sama, kayak gitu. Jadi, yang membuat saya menjadi pusing. Ringkas cerita lagi, saya dikasih Alkitab sama temen dan saya disuruh baca. Dan ringkas cerita juga, saya semakin baca semakin pusing gitu. Nah, dari saya berubah mulai dari eh, yang saya nggak ceritakan tadi, dari tentang penasaran saya ternyata saya nggak sadar mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang saya biasa lakukan, termasuk sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat yang wajib buat orang laki-laki, kayak gitu. Ternyata saya semakin hari semakin meninggalkan dan semakin hari perasaan saya berubah. Yang dulunya mungkin saya kebanyakan dominan itu ketakutan terhadap neraka, tapi yang saya rasakan dengan penggalian-penggalian saya, semakin saya damai sejahtera. Tapi saya juga tidak maksud tentang ajaran Kristen, tapi yang saya rasakan dominannya adalah damai sejahtera. Karena pada waktu saya ikut puji-pujian, penyembahan, itu ada perasaan lain yang saya seperti orang yang haus, terus dapat minum. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ yang membuat saya itu semakin hari semakin saya itu kerasan gitu ya. Sampai SMA kelas 3 sampai kelulusan, ternyata apa yang saya rasakan selama ini dirasakan juga sama orang tua. Gitu. Ternyata orang tua saya itu juga merasakan hal yang sama. Waktu itu tetangga saya depan rumah itu orang Kristen. Jadi mama saya itu berteman dengan depan rumah. Itu ternyata apa yang saya alami dialami oleh mama juga, oleh papa saya juga. Dan saat itu di gerejanya mama, waktu itu ternyata mama udah ikut gereja dengan tetangga saya. Itu mau ngadakan baptisan dan saya ditawarin juga. Waktu itu saya belum siap untuk dibaptis karena saya tidak paham dengan ketuhanan Yesus. Saya pikiran waktu itu bahwa saya kalau dibaptis, saya sudah yakin sekali dengan ketuhanan Yesus. Ternyata waktu itu enggak. Waktu itu cuma ditawarin, kamu percaya bahwa Yesus ini Tuhan atau enggak? Saya belum paham tentang itu. Tapi kamu yakin enggak Yesus itu Tuhan? Saya bingung waktu itu. Terus saat itu papa saya ngomong gini, yang kamu rasakan bagaimana? Saya cuma rasakan damai sejahtera saja. Nah, dia bilang gini, kalau kamu tidak paham semuanya, tapi kamu merasakan damai sejahtera, yakinlah, damai sejahtera itu berasal dari surga. Karena setan, iblis, dan neraka, ada yang semua dari neraka atau di luar dari kerajaan Tuhan, itu tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Begitu. Karena saya juga ngalamin, saya rasanya takut aja sebelumnya. Nggak ada kepastian bahwa saya akan masuk surga, walaupun ibadahnya diketolin gitu ya. Jadi waktu itu saya dibaptis karena saya pengakuan bahwa ya saya mengakui Yesus sumber damai sejahtera dan saya mengakui bahwa sumber damai sejahtera itu adalah dari Tuhan tanpa tanpa apa ya tanpa diketahui bahwa itu sudah mengikrarkan bahwa Yesus Tuhan, tapi saya belum belum menemukan, belum yakin, belum paham, belum bisa masuk di otak dan hati saya bahwa Yesus itu bagaimana menjadi Tuhan, atau Tuhan menjadi manusia. Nah, setelah saya membuka hati dan saya menerima baptisan, semakin hari semakin lama Tuhan membukakan. Ternyata dari saya merendahkan hati, membuka hati, Roh Kudus masuk dan bisa menjelaskan dan juga bisa membuat pengertian bahwa bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia dan bagaimana kasih karunia Tuhan itu menjangkau seluruh umat manusia. Yang dulunya saya bingung, akhirnya perlahan-lahan saya menjadi paham begitu loh. Nah,
Kenapa? Karena saya berpikir, oh karena saya mau menerima Roh Kudus. Jadi saya paham bahwa setiap orang yang tidak menerima Roh Kudus, maka dia tidak akan bisa paham tentang keselamatan yang daripada Yesus. Mau berdebat panjang lebar, mau dijelaskan bagaimanapun, dia akan di luar dari kepalanya. Intinya begitu. Begitu sih Bu Uti Watimena. Iya, lalu Ringkas. ya, ya sebentar. Lalu apa apakah jadi waktu dibaptis itu tahun berapa ya Nugroho? Nugroho dibaptis itu tahun berapa? Lulus SMA tahun 2000. Tahun 2000 ya. Jadi itu udah lama sekali sebetulnya ya. Jadi sekarang Ya, berjemaat di mana, di gereja apa? Sekarang berjemaat di gereja. saya di Katolik ini sudah ya itu baru tahun ini. Baru tahun ini saya di Katolik. Saya Mm-mm, dari tahun 2000 10 mm-mm, tahun dari 10 tahun jadi Agustus kemarin baru saya men- apa ya merelakan diri untuk dinaungin di gereja. Karena sebelumnya saya kalau ditanya gereja mana, saya GGJKS. Saya selalu jawab GJJKS. pagi Saya di GJKS. Gereja Jalan-Jalan Kota Surabaya. Karena saya Heeh, nggak pernah berdomisili di gereja dan saya nggak mengidentifikasikan saya orang orang Kristen. Karena saya mm, berpikiran pada waktu itu Yesus tidak mendirikan suatu agama Kristen. Jadi mm-mm. bebal dari agama sebelumnya saya masih bawa. Jadi saya berpikir Yesus tidak pernah masuk gereja. Yesus Gitu ya. berdiri di dunia ini tidak mendirikan suatu gereja. Tapi Yesus itu adalah orang spiritualis yang mempersatukan antara orang Samaria, orang agama Samaria dengan orang Yahudi dengan bahkan orang yang nggak beragama pun Yesus Yesus di tengah-tengah mereka. Jadi saya berpikiran, oh seharusnya orang Kristen itu mencontoh Yesus. Dia tidak fanatik dengan salah satu gereja sehingga saya malas ke gereja juga. Saya diajakin gereja malas. Natal pun tidak pernah. Apa perjamuan suci ya kalau di Kristen perjamuan suci juga saya enggak diajakin siapapun bahkan yang saya yang saya sering ikutin itu malah di pos PIGKT atau Okumene. Jadi perkumpulan-perkumpulan gereja. Tapi Mm, dari berjalannya waktu 10 tahun, mm. saya akhirnya bertekuk lutut juga saya harus dinaungin salah satu gereja dan saya meyakini bahwa saya menyerahkan diri di dalam kejemaatan Katolik begitu. Ya, oh ya. Ya, Jadi jadi 5 tahun saya merenung, 10 mm, tahun saya baru meyakini gereja. Jadi totalnya 15 tahun ya. iya. Jadi unik juga ya, nggak ada apa-apa, tapi Tuhan sendiri yang gerakan ya, Roh Kudus dalam hati buat tertarik gitu ya. Ya, Ya, dibuat tertarik, pertama-tama dibuat tertarik, dibuat merasakan damai gitu kan. Unik sekali gitu ya, saya nggak seperti yang lain-lain mengalami perjumpaan yang dalam kisah yang wah gitu. Tetapi ini dalam yang hati sendiri ya, Tuhan tanamkan dalam hati ya, kerinduan, kepingin dengar firman Tuhan gitu ya, merasakan ada kedamaian gitu ya. Seperti itu kan? ya Unik. sebenarnya kalau kalau saya bisa eh, mungkin dulu itu saya kesasar dan Mm-mm, saya mencoba belajar tentang kekristenan itu tidak masuk. Saya ingat mm-mm, salah satu ayat dibilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pada waktu itu saya pengen memilih Tuhan, tapi nggak bisa juga. Saya harus iya. membuka hati dulu, baru Tuhan bisa memilih aku. Begitu. Jadi susah juga. Pada waktu itu saya juga mau, tapi mau dengan arti kedagingan. Dalam arti kedagingan itu Tuhan harus buktikan dulu. Heeh. Tuhan harus buktikan dulu Mm-mm, bahwa Tuhan ini sebagai Tuhan, tapi tetap mm-mm, tidak bisa. mm. Begitu. Nah, Iya. Lalu setelah saya buka hati, baru berangsur-angsur waktu itu saya ingat Tuhan izinkan saya mengenal Tuhan, mm, izinkan
Tuhan masuk di dalam hati dan kehidupan saya untuk saya paham rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Karena saya sudah merasakan damai sejahtera di situ. Soalnya mulai berangsur-angsur. Saya berangsur-angsur mulai paham tentang bagaimana Tuhan menjelma menjadi manusia, Mm-mm. pentingnya bagaimana. Eh, jadi paham. Jadi saya pun juga bertanya-tanya, kenapa dulu kok saya nggak paham-paham Mm. gitu loh? Kenapa bertahun-tahun nggak paham? Kenapa baru sekarang gitu? Ternyata itu tadi. Oh mungkin ya, saya dimateraikan dulu. Mungkin saya belum dipilih sama Tuhan. Mm. Gitu. Iya. Begitu mungkin ya Bu Uti Iya. Wentimena ya. Iya, jadi pengalaman yang unik ya, pengalaman yang unik ya Tuhan sendiri yang mengambil, yang memanggil yang di dalam Yohanes 15 itu ya bicara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Gitu. Jadi memang Iya. betul Tuhanlah yang memilih Nugroho dengan caranya yang unik, dengan menanamkan kerinduan, menanamkan rasa ilahi itu dalam hati gitu. Nah sekarang boleh cerita bagaimana dengan orang tuanya? Orang tua kamu kan tadi mengatakan juga mengalami hal yang sama. Bagaimana dengan mereka? Mm. Waktu itu tahun 2000 itu orang tua sudah domisili dengan gereja dengan tetangga itu di GBI, GBI Battle ya, Mm. Betani ya. Tapi Mm. sekarang ini di Tiberias. Jadi aliran orang tua itu karismatik Iya, mereka gitu. jadi Kristen itu bagaimana prosesnya? Maksud saya ketika mereka jadi Kristen itu, Kurang lebih yang mereka rasakan itu sama dengan mm, saya. Jadi kalau saya mendengar kesaksian mama, papa di dalam persekutuan mereka, itu bahwa mereka mengalami damai sejahtera dan tidak merasa dihakimi gitu loh. Bahwa mm, dia itu orang berdosa. Tapi bahwa mengalami Yesus itu di dalam komunitas itu adalah dikasihi kayak gitu. mm, Jadi kembali lagi bahwa kita merasa kasih damai sejahtera itu mm, sehingga ya itu tadi Papa waktu itu bilang bahwa tidak mm. ada iblis atau setan atau di luar kerajaan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Ya, Jadi keyakinan mereka sama. Mereka percaya karena ada damai sejahtera di situ. ya, Nah, mereka menyerahkan dirinya baru memahami, bukan memahami dulu ya Bu Uti Watimena ya. Jadi selama ini kan banyak orang yang debat-debat itu bilang buktikan Yesus itu Tuhan, maka saya akan percaya. Mustahil, karena saya pun ngalamin itu. Saya menantang ke Tuhan, Tuhan buktikan bahwa Tuhan memang benar-benar Tuhan, bahwa Yesus memang benar-benar Tuhan. Malah tidak bisa, tidak masuk. enggak. Semua doktrin-doktrin dimasukkan muntah. Hmm. Harus memanggil Roh Kudus di dalam hati dan membuka hati dan rendah hati. Maka materai yang ada di otak kita, selubung-selubung materai itu akan dibukakan. Firman-firman Tuhan yang termateraikan, keselamatan yang termateraikan itu akan dibukakan sama Tuhan. Karena firman Tuhan itu termateraikan bagi orang yang tidak percaya. Hmm. Ya, Begitu. jadi ya dalam perdebatan memang nggak banyak ya bisa didapat karena orang-orang yang berdebat itu, saya tahu saya juga orang yang berdebat itu mereka mereka juga punya motif yang sama. Mereka ingin mengislamkan kita gitu. Jadi memang sulit sekali. Tetapi saya kalau berdebat itu memang saya nggak targetnya memang bukan mereka dan saya hanya berdoa ya supaya Tuhan melawat mereka. Ada satu kali kelak mereka mendengar dan merenung gitu loh apa yang telah diperdebatkan itu tidak berlalu begitu saja. Kalau soal datang kepada Yesus kan Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Jadi ya kita berdoa aja supaya mereka dipilih juga oleh Tuhan Yesus gitu loh. Jadi target saya juga untuk orang-orang yang mendengarkan perdebatan itu karena ada ilmu yang didapat di situ gitu loh. Jadi dulu kan Nugroho kan sebelumnya kan Muslim ya. Nah setelah menjadi Kristen ini apa yang dirasa gitu loh? Apa yang dirasa dalam komunitas yang baru ini? Apakah ada seperti yang lain mengalami penolakan atau gimana gitu? Ya setelah menjadi Kristen. Ada Ya, pertanyaan-pertanyaan dari orang.
Eh, pada waktu sebenarnya bukan pada waktu Kristen ya, pada Mm-mm, waktu sudah meninggalkan kebiasaan lama mm-mm, atau mm-mm. teman dekat saya sudah lihat saya sudah tidak pernah Jumatan. Dulu ada ya teman dekat itu teman basket ya. Itu Ya. ya melakukan perdebatan. Jadi kenapa gitu loh. Mm-mm. Oh, sampai pagi pun itu tidak selesai gitu loh. Oh iya. Tapi Mm, iya, tapi pada waktu itu ya kebanyakan bahkan sampai sekarang pun kebanyakan saya menjadi pendengar yang baik. Karena saya mau ngomong apapun itu percuma gitu loh. mm. Karena apa? Eh, Mereka hanya mau menghakimi. Mereka Ya. nggak mau tahu apa kebenarannya, apa yang Mm, saya rasakan. Karena apa yang saya rasakan nggak bisa mereka rasakan. Contohnya damai sejahtera yang pertama kali saya rasakan. Sama seperti kemarin saya ngobrol sama Tanpa Ragi ya. Itu mm, orang yang nggak pernah makan coklat, kita mau cerita rasa coklat pun juga setengah mati. Mau bilang manis juga itu juga tidak manis. Mau ngomong gurih juga tidak gurih saja. Mau ngomong manis dan gurih juga tidak cuma dua itu aja. Jadi percuma gitu. mm, Jadi pada waktu saya dihakimin, oh Kristen sesat, itu tidak benar, itu banyak pemalsuan, kita pemalsuan. Ya saya dengarkan aja mm, gitu loh. Kembali lagi, saya merasakan gitu loh. Dari saya merasakan, saya mencoba menyelami, saya mencoba tekun, saya mencoba rendah hati untuk mm. Tuhan bisa tuntun saya. Dan ternyata Tuhan tuntun saya untuk saya bisa sejauh ini. Maksudnya sejauh ini itu dari yang sebelumnya saya belum memilih gereja sampai saya sudah memilih gereja. Mm-mm. Begitu. Gereja Dan ya. Mm, ya. Tapi enggak, ya baguslah. Jadi perjalanan hidupnya itu dari Muslim ke Kristen itu ya hanya mengalami hal seperti itu ya, tidak seperti yang banyak diceritakan orang yang begini mengalami penolakan-penolakan gitu kan. Ya, ya, jadi ya ini unik sekali ya, unik sekali ini perjalanan Nugroho ini karena dia datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang memilih, teman-teman Tuhan sendiri yang memberikan hati, ya hati Tuhan di dalam hatinya. Dia sendiri secara naluri mencari Tuhan ya, mencari Tuhan Yesus, mencari kebenaran itu. Nah, sekarang pertanyaannya saya untuk Nugroho, ayat yang paling membuat Nugroho mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ayat yang merupakan ayat emas istilahnya. Ayat emas buat eh, yang membuat Nugroho mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. pada waktu itu saya baca di Wahyu. Jadi di Wah, situ ya tampilan Yesus pada waktu dia datang dari awan-awan, dia bilang, "Aku adalah Alfa dan Omega." Di situ, di situ baru saya paham bahwa pada waktu kita lihat di kitab Injil, itu kita melihat kebanyakan Yesus dalam karakter manusia. Tapi pada iya, waktu Yesus sudah terangkat, bahkan kita baca di kitab Wahyu sepenuhnya, itu karakter manusia Yesus itu kecil. Bahkan lebih banyak dari karakter Tuhannya sendiri. Contohnya itu tadi, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Begitu berkuasanya dia. Nah, di situ saya baru eh, dari runutan dari kejadian sampai Wahyu, baru saya paham pada waktu saya baca di kitab Wahyu. Jadi kalau ada teman-teman Muslim yang hanya baca sepenggal-sepenggal, apalagi cuma comot-comot di Injil, belum baca dari kejadian sampai Wahyu, itu sama seperti baca novel yang belum tuntas. Jadi Injil itu, Alkitab itu adalah novelnya Tuhan. Tuhan bercerita dari awal mula sampai akhirnya. Di situ baru paham tujuan Tuhan. Jadi tokoh utamanya itu yang mana dan rancangannya apa. Itu kalau kita sudah baca dari awal sampai akhir. Kayak gitu, dari Ibu Putih. karyanya, karya pertama sejak kejatuhan manusia dalam dosa, itu kan merupakan perjalanan sejarah ya, perjalanan sejarah di Mm, mana di dalam sejarah itu Elohim menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu dia kasihi ya kan. Dia mengatakan akulah yang menebusmu, akulah juru selamatmu. Itu sejak dari kisah perjanjian lama itu sudah disebut. Ya Iya. kan, dia menetapkan hukum-hukum yang semuanya mengarah kepada dia. Semuanya mengarah kepada nubuatan yang mengarah kepada Yesus. Ketika dia menyuruh Musa menetapkan hukum Taurat dengan hukum Taurat penebusan dosa, ya kan? Penghapus dosa, penghapus salah dengan darah anak domba yang
tak bercacat, tak bernoda, domba yang sehat, domba yang tambun dimintakan, lalu darahnya disembeli, diambil darahnya, dibawa ke imam, lalu imam memercikkan dan dengan darah itu dosa ditutupi gitu kan. Itu semua melambangkan darah Iya. Yesus. Perjalanan itu terus sampai ke akhirnya ada satu nabi yang bernama Nabi Yesaya yang merupakan nabi penginjil kalau bentuk sekarang, karena dialah yang paling banyak itu menceritakan tentang menubuatkan tentang Yesus. Oh, jelas sekali bagaimana dia Kedatangan nanti Mesias ya. ya, bagaimana Yesus itu nanti akan dibawa seperti anak domba ke pembantaian, lalu ditusuk tombak, ditombak lambungnya, lalu dia mati, dianggap seperti penjahat, dalam kuburnya dianggap seperti penjahat, lalu dia akan bangkit lagi, lalu hidup lagi, lalu dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, lalu akan roh Allah ada padanya. Oh, lengkap sekali. Lengkap sekali. Jadi apa yang terjadi pada Yesus itu bukan mendadak sontak begitu kan? Iya, Tidak jadi mendadak. ada runut ya. Semua sudah dinubuatkan. Apa yang terjadi pada Yesus itu sudah dinubuatkan dan sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat sempurna. Itulah pekerjaan Tuhan yang sempurna gitu. Ketika dia datang seperti seorang presiden ya, presiden mau datang ke kampung kita, dia kirim surat gitu kan. Dia kirim WA, dia bilang tanggal 30 ini saya mau datang gitu kan. Dia kasih Ya, pemberitahuan, dia kasih notifikasi, dia kasih sosialisasi bahwa dia akan datang, maunya semua orang tahu bahwa tanggal 30 dia akan datang. Lalu ketika presiden itu datang tanggal 30 tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan apakah dia presiden atau bukan, tidak ada keraguan karena sudah dikasih tahu. Begitulah kerja Tuhannya kita. Ketika dia datang ke dunia ya dia kasih tahu dengan lewat nubuat-nubuat, sama seperti presiden, pekerjaannya sempurna gitu kan. Karena dia Tuhan bekerja dengan sempurna gitu. Itu dia. Tuhan yang benar itu ya dia sempurna karena dia Allah yang maha agung, tinggi, besar, pekerjaannya sempurna, tidak ada yang apa? Tidak ada kurangnya. Ya, jadi semua yang terjadi pada Yesus sudah dinubuatkan dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus juga sekarang sudah dinubuatkan. Banyak semua apa yang dinubuatkan oleh Yesus terjadi pada sekarang ini. Jadi jelas. Satu lagi nubuat yang belum terjadi hanya apa? Hanya kedatangannya dia untuk kedua kali kan? Ketika dinubuatkan bahwa dia akan datang, Yesus yang naik ke sorga itu akan datang lagi pada saat yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, memang dia akan datang lagi dan kita ada pada masa dan kita sekarang ada pada masa penantian itu. Ya enggak Nugroho? ya Ya kan? betul. Ya, jadi kepastian di dalam Yesus itu iya benar dan amin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena Allah kita itu nyata gitu kan. Allah kita pernah bersosialisasi dengan kita. Orang-orang mengatakan, oh kamu itu menyembah manusia. Manusia kok dijadikan Tuhan. Terbalik ya. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tetapi Tuhan yang telah pernah menjadi manusia. Ya sekarang sih udah balik lagi ya kan. Itu kan peristiwa lama sekali. Dulu sekali. Sekarang Allah kita bertahta di sorga, ya kan? Amin. Ya, Nugroho saya kasih ke teman-teman kalau ada yang sekiranya yang mau memberikan tanggapan ya. Kalau tidak ada ya kita tutup aja. Itu kesaksian yang indah yang Amin. indah. Iya, kita baca dulu ya. Ini ada teman-teman yang berkomen, kali mungkin ada yang menarik untuk di ini ya. Ya, Ya. ini kita lihat baca di sini. Ya, dari Tony Renjana. Tuduh tubuh manusia tidak abadi, tapi roh itu abadi. Jadi roh kita harus diselamatkan kalau iblis abadi, jadi tidak mendapat pengampunan. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Amin, ya kan? Amin, amin. Ya, lagi dari Ratna Novi, dia bilang apa nih? Ratna Novi. Saudara Nugroho bisa bersaksi di channel Pak Yusuf Manubulu. Gimana tuh jawabnya? Loh, kok lepas? Putus? Halo? Ya. Ya, kenapa putus nih? Ya, boleh dijawab nih. Bisa, Aduh, bisa, lepas lagi. Bisa tuh. bisa. Pernah ya? Dengan senang hati. Pernah senang hati ya. Oh, di Pak Yusuf Manubulu belum pernah ya? Belum. Kamu diajak kesaksian di mana aja?
Baru di di Pak. ya betul. Ya. Ya itu nanti Ratna Novi itu ngajakin. Ya, lalu Mas Nugroho ini ya. Ya, itu dijawab. Ini ya di Ya. setelah ini bersaksi di channel Pak Yusuf ya Mas. Ya oke siap Pak Yusuf. Ya, nanti di itu ya, nanti di apa dihubungi pasti ya. Terus ada lagi Salam ya, kita baca dulu teman-teman kalau ya. Salam. Salam damai Kristus buat saudara kita Nugroho. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi. Amin. Terima kasih. Ya, haleluya. Amin. Lalu ya, sepertinya sudah ya. Terima kasih ya Nugroho, kita berdoa, kita selesaikan. Oh, masih ada nih sedikit lagi ya, ada beberapa lagi komen-komen. Nah, ini dia. Silakan dibaca. Ini untuk kamu. Terberkatilah saudaraku Nugroho dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kamu dipanggil Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil di tengah-tengah serigala. Jesus bless you, Ibu Utia forever. Makasih. Ya, ada lagi Sama-sama, ya. God bless you. God bless you. Lalu hmm. Hmm. Dijawab. Ya. Mas Nugroho, gereja Katolik pun di Mas. Kulo ten anu Mas, Surabaya Mas. Paroki Paroki. di paroki ini, paroki Juanda. Hmm. Ya, kayaknya Ya, Nugroho campuran Jawa Jawa Chinese ya? Enggak, bukan. bukan. Eh, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Barat, Sunda ya? Ya, Oh iya, iya. saya Klaten Solo. Klaten Solo. Iya. Iya, Ya. terus pindah ke Ya. Malang Ibu Uti. Oh SMP sekarang itu saya pindah di Malang. SMP itu pindah Malang. Jadi saya kenal Tuhan Yesus itu di Malang. Setelah hmm. kerusuhan 93 saya pindah di Malang. Dan setelah Oh, kerusuhan 93 itu kayaknya banyak KKR. Kayaknya oh gitu. gereja Tuhan kayak meledak gitu. Jadi banyak KKR, banyak persekutuan okumene. Nah, saya terjaring di situ. Ya, puji Tuhan ya. Ya, di Malang itu ya, dingin ya, adem ya, Dulu. dulu ya. Sekarang enggak Ya, lagi, enggak. sekarang biasa. Biasa aja ya. Nah, ini ada satu lagi nih, ya. Komen-komen yang membangun ya, kita baca. Ya, mana dia? Nah, Mas Tony, tubuh manusia tidak oh, abadi, tapi roh itu abadi. ya ini Jadi sorry. roh kita harus diselamatkan. Kalau iblis abadi, jadi tidak mendapat pengampunan. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Betul. Terima kasih Mas Tony. Tuhan Yesus memberkati. Ini satu nih. Mas Diansah, salam. Salam juga. Salam damai Kristus. Buat saudara kita Nugroho, Tuhan Yesus selalu Mm-mm. memberkati dan melindungimu, Immanuel. Sama-sama. Terus Ya, memberkati. itulah komen-komen belum ada tadi mungkin karena sudah pada komen tadi ya sebelumnya jam 3 saya ini lalu jam 5 saya live jadi pada komen-komen hari ini ya cukuplah kesaksian yang indah ya yang kita dengar dari Saudara Nugroho teman sepelayanan teman satu iman ya teman dalam saudara dalam iman saudara dalam Tuhan ya Bapak Nugroho kalau boleh tahu sudah berkeluarga apa belum Pak Nugroho? Sudah Bu Uti. Ya anak berapa? Belum. Oh Saya belum. baru ya Baru ya. baru bulan kemarin ya. Oh ya, nanti Baru bulan kemarin menikah. semoga Tuhan itu ya berkati ya rumah tangganya. Ya, kita berdoa, Sama-sama Ibu Uti. kita tutup ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk live kami hari ini, untuk kesaksian yang indah yang diberikan oleh Nugroho, di mana Tuhan menolong dia, mengasihi dia, melawat dia dengan memberikan roh rindu akan Engkau, roh yang mencari Tuhan di dalam hatinya sehingga dia berkobar-kobar ingin mencari Tuhan di dalam hatinya dan Tuhan sendirilah yang memberikan keterangan yang memperkenalkan siapa Engkau di dalam hatinya. Tuhan lindungi dia, lindungi Nugroho ini Tuhan, berkati dia dalam kehidupannya,
berkati rumah tangganya, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati gerejanya, dan berkati Tuhan apapun yang dia lakukan, supaya di dalam kehidupannya sebagai anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan berkat dan mendatangkan pengertian buat orang lain, dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan Nugroho. Tuhan berkati keluarganya, orang tuanya, dan seluruh orang yang keluar masuk dalam rumahnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Ya, Terima selamat. kasih, Tuhan berkati Bu Uti. Ya, mari